sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi cerita fiksi. Anak-anak hebat, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang berisi khayalan yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Cerita fiksi biasanya dibuat berdasarkan pada peristiwa yang pernah dialami oleh penulis atau peristiwa yang pernah dialami oleh orang-orang yang berada di sekitar penulis dan tentunya dengan ditambahkan imajinasi oleh penulis. Ciri-ciri cerita fiksi yang pertama merupakan cerita rekaan atau tidak nyata. Yang kedua, cerita fiksi ini bertujuan untuk menghibur, bukan untuk membuktikan kebenaran. Yang ketiga, cerita fiksi disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa konotatif. Dan yang kelima, memiliki tujuan dan pesan moral. Nah, anak-anak hebat, bagaimanakah langkah-langkah menulis cerita fiksi? Anak-anak hebat, langkah-langkah dalam menulis cerita fiksi. Yang pertama, menentukan tema dan judul cerita. Tema cerita bisa kalian peroleh dari peristiwa yang pernah kalian alami atau peristiwa dari orang-orang yang berada di sekitar kalian. Yang kedua, menentukan tokoh cerita. Yang ketiga, menentukan konflik cerita. Konflik cerita merupakan permasalahan apa yang akan kalian sajikan dalam cerita fiksi tersebut. Yang keempat adalah menentukan alur cerita dari awal, tengah, dan akhir. Dan yang kelima adalah mengembangkan alur cerita yang sudah kalian buat menjadi cerita fiksi. Anak-anak hebat, coba sekarang kalian perhatikan contoh langkah-langkah menulis cerita fiksi. Yang pertama adalah menentukan tema dan judul cerita. Misalnya temanya adalah demokratis, judulnya adalah Putra Sang Ketua Kelas Bijaksana. Langkah kedua adalah menentukan tokoh cerita. Misalnya tokoh cerita yang akan kita buat adalah Putra dengan karakter tegas dan bijaksana, Reno gegabah dalam bersikap, dan Raffi mudah emosi. Sedangkan Ervi, Nabila, dan Bima adalah pemeran figuran. Pemeran figuran merupakan tokoh yang memiliki peran kurang berarti dalam sebuah cerita. Peran figuran disebut juga sebagai peran pembantu. Langkah ketiga adalah menentukan konflik cerita. Misalnya konflik ceritanya adalah sebagai berikut. Dalam Regu Piket, Reno mendapatkan tugas membuang sampah yang berat dan bau busuk ke belakang sekolah. Sedangkan Raffi mendapat tugas membersihkan meja dan kursi. Reno merasa iri dengan tugas yang dimiliki oleh Raffi, yang mengakibatkan Reno bertengkar dengan Raffi karena Reno tidak mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan baik. Langkah keempat adalah membuat alur cerita dari awal, tengah, hingga akhir. Misalnya alur awalnya adalah tim Regu Piket Reno melaksanakan piket sesuai dengan hari-hari biasanya. Alur tengah, Reno tiba-tiba marah kepada Raffi karena Reno merasa keberatan jika harus bertugas membuang sampah yang berat dan bau busuk. Alur akhir, Putra sebagai ketua kelas berhasil menyelesaikan konflik antara Reno dan Raffi secara tegas dan bijaksana. Nah, anak-anak hebat, langkah yang kelima adalah mengembangkan alur cerita yang sudah dibuat menjadi cerita fiksi. Baik anak-anak hebat, berikut ini adalah contoh mengembangkan alur cerita menjadi sebuah cerita fiksi. Putra Sang Ketua Kelas Bijaksana. Pada saat pembagian piket kelas, Ervi, Nabila, Bima, Reno, dan Raffi mendapat tugas piket di hari yang sama. Hari Selasa ini mereka melaksanakan piket bersama.
Ervi dan Naila menyapu lantai kelas, Raffi membersihkan meja, Bima membersihkan kaca kelas, dan Reno membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang letaknya di belakang sekolah. Raffi, kau buang sampah-sampah itu ke tempat pembuangan sampah di belakang sekolah, perintah Reno kepada Raffi. Apa? Aku tidak mau. Lagian tugasku adalah membersihkan meja kelas, bukan membuang sampah, jawab Raffi dengan keras. Sontak saja hal itu membuat Reno marah dan membuat mereka beradu mulut. Hampir saja terjadi baku hantam antara Reno dan Raffi. Andai saja Putra tidak hadir tepat waktu untuk melerai mereka berdua. Sudah, kalian jangan bertengkar. Kita ini berteman dan bukan begitu cara menyelesaikan masalah, kata Putra dengan tegas dan lantang. Putra sang ketua kelas 6 SDN Ngarjo mencoba melerai mereka dan mencari apa yang menjadi penyebab pertengkaran di antara mereka. Aku keberatan jika aku selalu membuang sampah di belakang sekolah. Sampah itu berat dan bau. Aku tidak suka membawanya. Sekali-sekali gantian dong yang membuang sampah, jangan aku terus, kata Reno kepada ketua kelas. Tenang Reno, jika permasalahannya demikian, baiklah aku akan membantu mengatur kegiatan piket yang kalian lakukan. Aku akan membuatkan jadwal kegiatan piket tim kalian secara bergantian dan kalian harus mematuhinya agar tidak terjadi pertengkaran lagi, kata Putra dengan bijak menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, kalau begini kan enak. Aku berjanji akan melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, kata Reno kepada Putra. Baiklah kalau begitu. Bagaimana denganmu Raffi? Apakah kamu setuju dengan jadwal pembagian tugas yang aku buat? Kata Putra kepada Raffi. Ya, aku setuju, jawab Raffi. Terima kasih Raffi, kata Putra. Sekarang Reno, kamu minta maaf kepada Raffi. Dan Raffi tolong maafkan sikap Reno, kata Putra dengan bijaksana. Sejak saat itu, Reno dan Raffi dapat bekerja dengan kompak dalam tim regu piket berkat kebijakan dari sang ketua kelas. Anak hebat, itulah tadi